Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofessional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesda Visa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang lagi viral ini, yang tak kunjung selesai. Belum ada titik terang kasus permasalahannya ini ya teman-teman. Bahkan Mahfud MD angkat bicara tentang kasus kematian si Vina ini. Menurut si Mahfud MD, kematian Vina ini karena adanya hukum yang dibuat permainan oleh oknum ya, dan juga mendapatkan tanggapan dari pengacara kondang yaitu Hotman Paris Hutapea dan pengacara dari tersangka ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof. Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofessional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu permainan. Orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut? Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo
menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof. Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar, mencari Bapak di media sosial, mana Prof. Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu, rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres, soal apa, orang kan, wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini, ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Ya. Keputusan terhadap Peggy ada kemungkinan 2 nanti oleh pengadilan. Ada kemungkinan pengadilan menyatakan Peggy tidak bersalah. Karena apa? 5 terpidana dalam BAP menyatakan Peggy tidak bersalah di BAP tahun 2024. 1 terpidana menyatakan Peggy pelaku. 5 lawan 1 mana yang berlaku? Ya, secara logika hukum ya harusnya 5 terpidana yang menyatakan Peggy tidak bersalah itu yang berlaku. Ya, jadi ada kemungkinan Peggy itu bebas. Yang kedua, ada kemungkinan juga hakim berpendapat yang penting 2 alat bukti lain, ya, yaitu kesaksian dari siapa? Ya, ada 2 orang saksi. Jadi kemungkinan Peggy itu ada bebas atau mungkin juga tidak bebas. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. 2 DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditindaklanjuti lagi, dan kasusnya berakhir begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga Vina. Sehingga sekali lagi kami tim Hotman 911 berpendapat keadilan dan kepastian hukum
tidak bisa lagi didapat walaupun Peggy divonis bersalah atau tidak bersalah. Ya. Saya mengatakan terima kasih nih kepada produsen film kan mengangkat ini walaupun kami nggak dilibatkan. Itu sebenarnya kerinduan kami. Walaupun kami dan keluarga sudah berusaha untuk membuka itu, meyakinkan masyarakat baik media, termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban dan Kapolda harus segera mencopot dia tuh. Ini keras saya katakan. Jangan dia sekarang berlindung di balik sebuah seolah-olah dia adalah anaknya meninggal dunia. Oke, kita prihatin dan di ruang persidangan juga kita menyampaikan belasungkawa. Tetapi ketika ya ada orang lain yang terzalimin, mereka juga punya hak dong kan untuk diperhatikan hak keadilannya. Jadi itu jelas ya, jelas. Jadi ini ada yang error ya, yang diterima oleh orang tua daripada almarhum Eki yang namanya Rudiana dari unit narkoba saat itu langsung main tangkap-tangkap ya. Oke lah, jangan bicara kita soal Jadi itu ya teman-teman, Mahfud MD angkat bicara tentang kasus kematian si Vina ini. Kalau menurut si Mahfud MD, kematian Vina ini muncul lagi setelah adanya film sebelum 7 hari ya. Jadi dulu sebelum film 7 hari itu kasus kan sudah 8 tahun yang lalu, sudah ada terdakwanya 8 orang, terus DPO-nya 3 orang. Kenapa kok sekarang ini dihilangkan tinggal 1 orang? Dan Peggy pun yang ditangkap sekarang ini, kalau menurut Mahfud MD banyak yang mengatakan itu bukan itu, dan bahkan Peggy setelah konferensi pers, bukan saya yang melakukan, saya tidak bersalah. Itu keterangan dari Mahfud MD, yang mana kata si Mahfud MD ini, hukum di negara kita ini bukan hanya dipermainkan, terlalu sering dipermainkan katanya ya. Mungkin karena ada yang nyebut-nyebut uang gitu ya, terus tentang kekuasaan gitu, apalah gitu ya kata si Mahfud MD. Jadi kalau seandainya presiden mau pasti bisa katanya. Dan terus ada lagi, kalau dulu waktu zamannya Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, ada kasus Sambo langsung diungkap lah oleh si Mahfud MD ya ini teman-teman. Dan ada juga tanggapan dari pengacara tersangka dan juga Hotman Paris juga ikut bersuara tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.